Jemaat di sini juga ya, ibu-ibu. Ya, sekian perkenalan singkat dari saya. Sekarang saya dimintai untuk memberikan materi tentang dua hal yang khususnya akan dihadapi oleh ibu-ibu yang meskipun juga akan dihadapi oleh bapak-bapak, tapi juga khususnya ibu-ibu yang memasuki masa-masa lansia, yakni 60 tahunan ke atas. Namun sebenarnya kejadian-kejadian yang kita akan alami nanti itu sebenarnya prosesnya sudah dimulai sebelum usia 60. Jadi penting sekali untuk kita ketahui sejak dini, sejak lebih awal. Mungkin sejak usia 30-an, 40-an, 50-an, berapapun usia ibu sudah baiknya sudah tahu terlebih dahulu kondisi-kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Jadi kita bisa mengantisipasi untuk menghadapi kondisi-kondisi ini. Nah, sebelumnya mungkin kalau saya boleh tanya sedikit, maaf kalau pertanyaannya agak sensitif ya, tapi siapa di sini ibu-ibu yang di bawah 60 kalau begitu? Oh, oke. Sisanya yang di atas 60, ibu-ibu? Oke, berarti kira-kira 50-50 ya. Ya, ini cukup baik. Kira-kira. Cukup baik untuk dibagikan. Baik, kalau begitu. Sebelumnya, saya juga ingin mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi. Jadi, selama pemberian materi, kalau misalkan ada hal yang langsung terpikir untuk ditanyakan, atau ada hal yang tidak dimengerti, boleh langsung angkat tangan dan boleh langsung kasih pendapat, supaya langsung dibahas pada saat itu juga. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sarkopenia? Pernah dengar istilah ini? Belum pernah dengar ya ibu-ibu ya? Tapi kalau dari gambarnya bisa ketebak apa ini gambar apa ibu? Gambar otot ya. Jadi kita bisa ketahui kalau sarkopenia ini berkaitan dengan otot. Tapi apa jelasnya itu? Kalau kita lihat gambar yang kiri atas, kira-kira sudah ketahuan tidak apa artinya sarkopenia? Ya, penyusunan massa otot itu juga ada di judul acara ini ya, jadi mungkin sudah ketebak juga ya. Tapi sarkopenia istilah dari bahasa Yunani yang artinya yang dibagi dua, sarko dan penia. Sarko itu menggambarkan otot, penia itu artinya ya kecil. Jadi pengecilan otot atau penyusutan massa otot. Itulah yang dimaksud. Dan di situ ada angka 50. Kira-kira bisa ditebak apa artinya 50 ini? Ya, proses sarkopenia atau proses penyusunan massa otot sudah dimulai biasanya pada usia 50 tahun. Jadi, ibu-ibu yang sudah 50 tahun sudah mulai harus perhatikan hal ini. Dan yang mendekati 50 juga sudah harus siap-siap. Bahwa ketika ibu-ibu mencapai usia 50 tahun, secara natural tubuh ibu, otot-otot di tubuh ibu akan mengalami penyusutan. Secara natural. Ini bukan penyakit yang dialami oleh segelintir orang saja, tapi semua orang mencapai usia 50, baik bapak atau ibu, akan mulai mengalami penyusutan massa otot. Nah, apa dampak dari penyusutan massa otot ini? Bisa terlihat dari yang gambar sebelah kiri, mungkin nggak jelas ya gambarnya ya, tapi di gambar kiri kalau ibu-ibu lihat, mungkin itu terlihat ada gambar bapak yang sedang berjalan dengan tongkat. Ya, itu maksud saya adalah menunjukkan bahwa penyusutan massa otot akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Yang dulunya bisa jalan tanpa masalah, kemudian harus dengan bantuan. Dan yang paling parahnya, yang dulunya bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, lama-kelamaan bisa jadi kemampuan itu pun tidak bisa. Bukan karena lupa caranya bagaimana, meskipun ada juga orang yang lupa, yang mengalami demensia ya. Tapi itu kasus lain lagi. Mungkin ibu-ibu tidak lupa caranya bagaimana, tapi ibu-ibu memang tidak bisa saja secara fisik, karena ototnya sudah tidak lagi punya kekuatan untuk itu. Dan yang paling berbahaya, yang paling ditakutkan dari sarkopenia adalah kondisi yang di kanan bawah. Kalau terlihat, itu sebetulnya menggambarkan ibu yang baru jatuh. Jatuh inilah yang paling ditakutkan, khususnya pada lansia, di mana yang sesuai dengan topik kedua yang akan dibahas, tulangnya sudah keropos. Jadi meskipun jatuhnya hanya sedikit saja, tulangnya patah. Hanya dengan trauma minimal, tulang bisa jadi patah. Biasa kita jatuh tersandung sedikit menimpa tangan, enggak apa-apa, paling luka lecet. Sekarang tulang di tangannya patah. Itulah yang paling ditakutkan sebetulnya dari sarkopenia. Dan kenapa terjadi? Karena otot tidak punya kekuatan yang cukup untuk menopang tubuh kita lagi. Karena itulah kita perlu betul-betul menghadapi sarkopenia ini dengan kebijaksanaan, dengan satu kesadaran bahwa Tuhan sudah kasih kita tubuh, dan yang paling bertanggung jawab atas tubuh itu ya kita sendiri, bukan yang lain.
Khususnya kalau kita ingat juga bahwa fungsi otot tadi secara natural menurun, yang bisa kita lakukan memang bukan menghentikan proses penyusutannya, karena tidak bisa dihentikan. Tadi saya sudah bilang itu terjadi secara natural. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat penyusutan tersebut, mencegah penyusutan itu berjalan lebih cepat, mencegah penyusutan tersebut berjalan lebih cepat dan lebih parah. Dan kita bisa mencegahnya tentu paling gampang adalah dengan memakai otot kita. Seperti para binaragawan melatih ototnya jadi makin besar dengan mengangkat beban, mungkin kita tidak harus angkat beban seberat itu. Tapi dengan kita memakainya secara rutin untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, kita bisa menjaga otot tersebut tetap berfungsi, tetap normal, semaksimal mungkin melawan kekuatan yang sedang membuatnya menyusut. Jadi ada dua kekuatan yang sedang bertarung di sini, kekuatan yang menyusut dan kekuatan kita untuk menghambat penyusutan. Dan seberapa niat kita untuk mencegah penyusutan ini, itulah yang akan menentukan massa otot kita, yang akan menentukan kekuatan otot kita. Dan kita lihat ada kata-kata yang di bawah ya, ibu-ibu, butuh usaha dan waktu 2 kali lebih banyak untuk mengembalikan kekuatan otot jikalau otot tidak digunakan. Jadi anggapnya begini, kalau ibu-ibu tidak memakai otot ibu secara rutin, misalkan biasanya kita suka berpikir ya, kalau sudah lansia itu, aduh jangan capek-capek lah, kayaknya kemana-mana harus pakai kursi roda saja, meskipun sebenarnya masih bisa jalan, tapi pakai kursi roda saja biar enak. Aduh, nenek ini mah sudah tua, jangan suruh cuci piring, karena dia kan udah tua, biarlah waktunya istirahat. Atau mungkin pikiran lain lagi adalah, aduh nek, ngapain jalan-jalan keliling komplek, mendingan di rumah aja, duduk, nonton. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dengan maksud baik, dengan maksud untuk mencegah nenek tersebut mengalami keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Tapi tanpa sadar, anak yang baik ini mungkin memperhatikan ibunya sedang menghambat usaha nenek tersebut untuk tetap menjaga massa ototnya. Dan jikalau nenek tersebut tidak memakai ototnya, kekuatan penyusutannya akan 2 kali lebih cepat dibandingkan usaha yang diperlukan untuk mengembalikan massa otot yang hilang tadi itu kembali normal. Jadi bisa kita bayangkan, kekuatan penyusutannya itu akan jauh lebih cepat. Misalkan, saya belum sebut ya, misalkan kita tidak pakai otot kita selama 10 hari, kita butuh 20 hari untuk kembalikan fungsi massa otot itu. Padahal kita nggak pakai 10 hari saja, tapi untuk kembalikannya kita butuh 20 hari. Dan bayangkan kalau kondisi ini terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu akan butuh kekuatan usaha yang sangat berat, usaha yang sangat besar untuk untuk sekedar mencoba mengembalikan massa otot ke kondisi yang sebelumnya. Dan itu sudah sangat berat, khususnya bagi para lansia. Untuk menghadapi hal ini, sebetulnya kita bisa mulai memeriksakan sedikit atau mungkin menyelidiki sedikit seberapa parah sih keadaan massa otot kita sekarang untuk mendapatkan gambaran kalau otot kita itu sebetulnya sudah mengalami penurunan. Ada 5 hal, ini mungkin sulit dibaca karena kecil dan juga butuh waktu yang cukup panjang untuk baca semuanya. Nanti mungkin saya bisa kasih materinya ya untuk ibu-ibu bisa dibaca, tapi ada 5 hal yang sedang ditanyakan di sini. Seberapa sulit Anda mengangkat dan membawa berat kira-kira 5 kilo? Atau sebesar tas belanjaan biasa. Apakah sudah sesulit itukah? Kalau misalkan tidak sulit, kasih nilai 0. Kalau cukup sulit, kasih nilai 1. Kalau sangat sulit, dikasih nilai 2. Dan nanti nilai itu akan dijumlahkan pada akhirnya untuk mengetahui apakah ibu-ibu itu sudah mengalami sarkopenia. Selain membawa beban 5 kilo tadi untuk membawa barang belanjaan misalkan, yang kedua adalah seberapa sulit Anda berjalan sendiri melintasi ruangan. Yang dulu bisa berjalan kemana saja dengan gampang, sekarang melintasi ruangan saja bisa atau tidak, sulit atau tidak, kira-kira begitu ya. Yang ketiga adalah seberapa sulit Anda bangkit dan berpindah dari kursi atau tempat tidur. Dulu berdiri dari kursi gampang sekali, sekarang berdiri dari kursi mungkin butuh bantuan orang lain, atau mungkin butuh tenaga lebih besar. Itu bisa jadi satu tolak ukur juga, tidak hanya kursi tapi juga tempat tidur. Dulu dari berbaring ke duduk dan ke berdiri gampang sekali, sekarang sudah susah. Nah, itu bisa jadi patokan juga untuk menilai sarkopenia. Yang keempat, seberapa sulit ibu-ibu menaiki 10 anak tangga tanpa kesulitan, tanpa bantuan. 10 anak tangga dulu rasanya nggak ada apa-apanya, sekarang jauh lebih sulit. Dan itu patut dipertimbangkan juga. Dan yang terakhir adalah berapa kali ibu-ibu jatuh dalam 1 tahun terakhir.
Kalau misalkan tidak pernah dapat nilai 0, kalau 1 sampai 3 kali dapat nilai 1, dan kalau 4 kali atau lebih dapat nilai 2. Nah, nilai-nilai tadi kalau dijumlahkan, Ibu nanti coba bisa nilai sendiri di rumah ya, bisa isi sendiri, atau mungkin buat ibu yang masih punya ibu, yang masih punya nenek, bisa dinilai untuk mengetahui. Kalau nilainya 4 atau lebih, dikatakan kemungkinan mengalami sarkopenia sudah. Ibu tersebut atau bapak tersebut, siapapun itu, kemungkinan sudah mengalami sarkopenia jika nilainya 4 atau lebih. Nah, ada pemeriksaan sederhana Bapak Ibu untuk mengetahui keadaan sarkopenia yang mungkin sudah menimpa Bapak Ibu saat ini. Ini dikembangkan oleh seorang peneliti dari Jepang, di mana dia menemukan bahwa pada orang-orang yang mengalami sarkopenia, biasanya lingkar betisnya itu sudah lebih kecil daripada lingkar tangannya. Jadi seperti ini. Coba ibu-ibu bikin seperti ini ya. Nah, sudah mengerti? Sekarang coba ke betis ibu ketika lagi duduk, santai, dibegitukan, dibikin. Jangan ditekuk ya, Bu. Harus lurus. Kakinya harus lurus ya ibu-ibu. Kakinya harus sampai lurus, jangan diangkat, jangan di ini, harus sambil lurus. Oh ya. Lurus, maksudnya lurus ke bawah, Bu. Lurus ke bawah. Kakinya harus nempel ke lantai ya, jangan ditekuk, jangan diangkat, tapi nempel ke lantai, baru dibuat tangan tadi. Ya, sudah ya? Sudah bisa ya? Ada yang kesulitan? Ya, begitu, Bu. Ya. Pas ya? Oke. Ya, ada yang kesulitan? Enggak kesulitan, Bu. Begitu ya? Begitu, Bu. Sudah? Oh ya, nanti dijelaskan ya Bu ya. Nggak kesulitan ya Bu ya, bisa ya? Begitu. Ya, begitu Bu ya. Nah, ya. Ya, sebenarnya ini pemeriksaan memang tidak sempurna karena ada ibu-ibu yang kakinya besar karena lemak. Tapi kan yang kita mau saya nggak sedang menuduh siapa-siapa ya ibu-ibu ya. Yang penting maksudnya adalah, ini kan kita mau menilai massa otot, tapi kan di kaki kita tidak hanya ada otot, ada lemak juga. Jadi memang pemeriksaan ini tidak sempurna, khususnya untuk ibu-ibu yang kakinya besar karena lemak. Tidak akurat gitu. Tapi kebanyakan ibu-ibu kan kakinya tidak banyak lemak. Jadi ini bisa jadi gambaran lah, kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan lingkaran ini, di gambar ini ya Bu ya, kalau misal lingkaran jari ibu lebih besar daripada kaki, itu kemungkinan otot betisnya sudah menyusut. Jadi ibu-ibu yang tadi merasa gampang sekali dan kakinya jauh lebih kecil daripada lingkaran yang ibu buat, itu kemungkinan sudah mengalami sarkopenia. Ada yang seperti itu? Ibu ya? Sudah? Coba bisa saya lihat? Ya, itu kecil sekali Bu. Mungkin ibu usia berapa, maaf? Ibu Lani usianya berapa? 62 tahun, ya sudah mengingat. Ya, Ibu Lani ini contoh yang sebetulnya ini ya Bu ya, menggambarkan bahwa otot betis ibu kemungkinan sudah menyusut karena proses sarkopenia ini. Mungkin ibu jarang berjalan kaki? Sering? Jalan tiap hari, oh bagus. Ya mungkin memang itu sudah natural saja ya. Jadi memang sekali lagi, mungkin yang memang sudah mengalami ini, ya bukan berarti dia akan nggak bisa jalan atau bagaimana, tapi maksudnya ini adalah jadi penanda bahwa massa ototnya sudah menurun, massa ototnya sudah berkurang dan perlu lebih hati-hati, perlu usaha untuk mencegah penurunannya lebih parah lagi. Ya. Nah, untuk menjaga massa otot tetap baik, tetap bagus, perlu dilakukan latihan otot. Dan latihan otot yang bisa kita lakukan khususnya adalah latihan otot lengan dan otot kaki. Khususnya kaki, otot bagian bawah, karena inilah yang menyangga tubuh kita dan mencegah terjadinya jatuh yang tadi kita takutkan ya. Karena otot tidak lagi kuat menopang, jadi gampang jatuh. Nah, makanya yang perlu diperhatikan khususnya yang di bagian bawah, tapi bagian atas juga penting. Karena itulah yang akan membantu juga menjaga keseimbangan. Kalau misalnya ibu perlu apa-apa, tahu-tahu jatuh kan bisa menyangga tangan, ototnya ada kekuatan, itu juga jauh lebih baik. Nah, sebenarnya latihannya sederhana saja. Saya di sini kasih contoh yang bisa dilakukan di rumah. Kalau ibu-ibu mau pergi ke gym atau kemana itu silahkan, lebih bagus mungkin ya. Tapi kan nggak semua bisa. Dan
lebih bagus pakai alat yang sederhana saja, begitu yang bisa dilakukan di rumah. Sebenarnya kalau misal paling bagus itu tentu pakai barbel 2-3 kilo. Tapi kalau misalnya tidak bisa pun, oh ini, kelihatan ini apa? Kelihatan? Ini kaleng sarden ya Bu ya? Pasti ada kan di rumah yang serupa dengan ini kira-kira. Bisa dilakukan latihan otot ini. Yang pertama begini, depan ya. Yang kedua depan lagi cuman begini caranya. Yang ketiga ke samping. Yang keempat ke atas. Gampang sekali. Ini juga nanti saya akan kasih supaya menjadi pengingat. Bisa dilakukan 3 kali seminggu, 1-2 set, dan tiap kali set itu 10 kali pengulangan. Jadi ya silakan Bu. Gerakan-gerakan itu kan banyaknya otot ini ya, tangan. Iya. Bicep, tricep. Kalau kaki? Nanti yang selanjutnya kaki Bu. Ini masih ini masih yang tubuh bagian atas Bu ya. Jadi 4 gerakan ini bisa dilakukan di rumah dengan sederhana sekali, asalkan dilakukan dengan rutin. Ini akan sangat membantu mencegah penyusutan massa otot dengan lebih cepat ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus diingat sekali lagi ya, jangan merasa terlalu kasihan sama ibunya, atau jangan terlalu merasa kasihan kepada diri sendiri bagi yang sudah 60 tahun. Ibu-ibu nggak selemah itu kok. Mama-mama kita tidak selemah itu kok. Justru mereka harus dilatih, justru mereka harus dibiarkan tetap beraktivitas. Kita tentu perlu pantau, tapi yang penting adalah membiarkan mereka tetap mandiri juga. Itu akan sangat baik buat mereka. Nah, yang selanjutnya yang penting juga yang tadi saya bilang ya, tubuh bagian bawah. Nah, ini ada 4 latihan juga, dan sederhana sekali juga, hanya butuh kursi di rumah. Sekarang saya sambil kasih contoh juga ya. Siap Bu. Nah, yang pertama yang sebelah kiri itu adalah berdiri dan duduk dari kursi tanpa bantuan tangan ya. Jadi pertama begini, coba tangannya ke depan, berdiri. Nggak boleh, tangannya jangan dipakai buat begini Bu. Nggak boleh Bu ya. Tangannya harus di sini. Iya, lalu duduk lagi. Gampang sekali ya. Cuman pasti lansia-lansia yang lebih tua kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang pakai tumit dulu ya. Kita melatih yang di sekitar tumit juga. Jadi tinggal bikin gerakan jinjit. Ya, begitu ya, 10 kali juga ya. Tinggal bikin jinjit tapi sambil duduk. Itu melatih otot di sekitar tumit. Mungkin saya perlu di sini kali ya, biar lebih jelas ya. Begini saja, Bu. Gampang sekali ya. Oh iya, sebentar. Tampak samping. Oh, tampak samping. Oh iya, begini. Bebas, Bu. Bebas. Apapun boleh. Ya, begini ya, gampang sekali ya. Yang ketiga adalah yang berdiri di belakang kursi, berpegang lalu jinjit juga. Begitu ya. Dan yang terakhir, luruskan kaki dengan lututnya jadi sangga, jadi tumpu ya Bu ya. Jadi begini ya. Bebas Bu kalau duduknya mau bagaimana juga. Yang penting kakinya begini. Masing-masing kaki 10 kali ya. Ya. Selanjutnya untuk otot kita, makanan yang paling penting adalah protein. Kita juga sering dengar mungkin para binaragawan itu kan rutin minum susu tinggi protein ya untuk bantu mereka. Kan kita juga dengar orang-orang yang mengembangkan otot mereka itu makan telur berapa butir sehari. Sama, ini juga yang jadi makanan buat para lansia, tapi tentu tidak harus sebanyak para atlet binaragawan itu. Yang penting adalah makanan tinggi protein yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Telur, susu, tahu tempe, khususnya tempe ya, dan daging ayam.
Itu mungkin yang paling sederhana, bisa diberikan setidaknya ada satu komponen protein ini setiap hari. Paling penting susu sih sebetulnya ya, dan telur sih sebetulnya. Kalau telur merah-merahnya boleh dimakan? Kalau merah-merahnya itu sebetulnya boleh Bu, tapi kita harus pertimbangkan kolesterol juga. Nah ini udah terlalu luas ya, jadi memang dalam memilih makanan kita harus bijak-bijak. Karena makanan yang bagus untuk satu hal, mungkin ada efek samping di hal lain. Seperti nasi, nasi itu bagus, tapi ada efek samping gula buat yang diabetes. Kalau sudah diabetes kan nasi harus dibatasi ya. Sama kolesterol juga, meskipun telurnya bagus, tapi kuning telurnya itu tidak boleh pada orang kolesterol. Jadi memang kita perlu bijak-bijak Bu. Ada Kalau susu yang rendah lemak? susunya ya baiknya yang rendah lemak Bu, karena yang kita inginkan itu proteinnya ya. Lemaknya nggak terlalu kita inginkan. Jadi yang rendah lemak nggak masalah untuk itu. Sehari telur berapa tuh? Itu bisa disesuaikan Bu, berapapun bagus. Setidaknya ada. Sesanggupnya saja Bu, dan jangan sampai bosen juga ya, karena ini sangat bagus. Ya Pak. Kadang-kadang suka mencret-mencret. Oh, ya itu pada beberapa orang mungkin sensitif ya, jadi mencret. Ya, kalau gitu mungkin cari alternatif lain, Pak. Jangan, mungkin bukan susu ya, sumber proteinnya dari telur misalkan. Memang pasti ada variasi orang ya Pak ya, jadi perlu dipertimbangkan saja. Kalau nggak bisa yang ini, ganti dengan alternatif yang lain. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu, tentang sarkopenia ini? Karena saya akan beralih ke topik selanjutnya, osteoporosis. Tidak ada ya? Latihannya? Oh ya, siap. Kalau sayurannya nggak ada Dok. Kalau protein khususnya dari hal-hal ini Pak, sayuran nggak terlalu utama proteinnya. Sayuran yang kita cari vitamin dan seratnya khususnya. Tapi kalau protein khususnya kita dapatkan dari sumber hewani khususnya. Meskipun ada juga nabati seperti tempe, tapi khususnya adalah telur, susu, dan ayam sebetulnya, yang lebih kaya protein. Tapi ya, tentu sayur juga perlu. Maksud saya, bukan berarti hanya makan ini lalu tidak makan sayur. Maksud saya adalah, makanan-makanan tinggi protein harus diinkorporasikan dalam diet sehari-hari, khususnya para lansia, untuk membantu menjaga massa otot mereka. Kira-kira begitu. Ya, Ibu. Massa otot itu adalah kepadatan otot lah, bisa dibilang Bu. Jadi tadi ya, gambar yang paling depan. Nah, yang sebelah kiri atas Ibu lihat ya, bandingkan yang sebelah kiri dan kanan, kan yang satu ototnya besar, yang satu ototnya kecil. Jadi penyusutan massa otot maksudnya adalah volume atau kepadatan ototnya itu berkurang. Sel-sel otot yang menyusun otot kita itu makin lama makin berkurang jumlahnya secara natural. Iya, dibandingkan yang kecil lebih baik besar. Tapi lagi-lagi besarnya jangan karena lemak ya Bu ya, besarnya harus karena otot. Begitu. Baiklah, kalau gitu saya sambil siapkan materi kedua, Ibu-ibu. Kalau masih ada yang mau tanya tentang ini juga boleh kalau baru kepikiran. Nah, mungkin kalau ibu-ibu sudah lebih familiar dengan istilah osteoporosis ya, daripada sarkopenia ya. Osteoporosis, seperti gambarnya, ini adalah kondisi yang mengenai tulang kita. Dan pada prinsipnya itu mirip dengan sarkopenia, di mana seiring waktu, seiring pertambahan usia, kepadatan tulang kita juga berkurang. Itulah yang disebut tulang keropos, istilah awamnya dari osteoporosis ya. Bisa dilihat kalau mungkin jelas dari gambarnya, jaringan-jaringan kalsium yang membentuk jaringan tulang di dalam kita seiring waktu itu makin menyusut, makin lama makin banyak rongga-rongga yang nggak ada apa-apanya, yang kosong. Jadi mineral-mineralnya sedikit, rongganya yang makin banyak. Itulah yang bikin tulang kita keropos, karena nggak ada lagi struktur yang menopang dengan kuat, karena penyusutan kepadatan tulang tadi ya. Dan kalau Ibu lihat grafik ini sebenarnya menunjukkan kepadatan tulang pada laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu yang atas ini, yang perempuan itu yang bawah ini. Mungkin ini agak susah bacanya, tapi kira-kira begini. Ini usia muda, makin lama makin tua, ke samping ya ibu-ibu ya. Makin lama, jadi kita lihat anak-anak baru lahir, makin lama makin tua sampai usia puncak itu sekitar 30 tahun, dia kepadatan tulangnya paling prima di sini.
Tapi seiring waktu ada penyusutan yang natural seperti otot tadi ya. Cuman yang paling menarik perhatian di sini adalah adanya kejomplangan di antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan jauh lebih rendah dibandingkan yang laki-laki, khususnya di periode ini. Di sini ada tertulis menopause. Jadi khususnya pada periode menopause, kepadatan tulang pada wanita itu jauh menurun sangat drastis dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena kepadatan tulang sebetulnya sangat berkaitan dengan hormon estrogen. Hormon estrogen yang dihasilkan di di ovarium, di penghasil sel telur ya, yang itu kan ada di organ reproduksi wanita. Dan kan di menopause fungsi itu sudah mulai menyusut, sudah mulai berkurang. Estrogen yang akhirnya juga ikut berkurang itu ternyata berpengaruh terhadap kepadatan tulang. Inilah kenapa osteoporosis jauh lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Dan inilah yang harus jadi perhatian utama khususnya bagi ibu-ibu. Karena estrogen secara natural berkurang karena menopause, kepadatan tulang akan jauh lebih cepat menurun dibandingkan bapak-bapak. Dan lagi-lagi, paling bahaya dari osteoporosis sama dengan sarkopenia adalah dampaknya ketika jatuh. Seringkali orang dengan osteoporosis tidak pernah sadar dia osteoporosis sampai tiba-tiba dia jatuh dan patah tulang entah kenapa. Jadi itulah bahayanya. Kita tidak pernah tahu kita ini osteoporosis sampai tahu-tahu kita merasa kita cuma jatuh biasa aja, kok retak ya? Saya cuma jatuh kesandung biasa saja, kok patah tulangnya. Nah itulah baru kita sadar, oh mungkin tulang saya sudah keropos. Jadi ini yang nggak seperti sarkopenia tadi, yang bisa kita ada kuesionernya, ada pertanyaan, gimana ibu kalau keliling ruangan, gimana ibu kalau naik tangga, gimana ibu kalau naik bawa beban 5 kilo. Itu kan kita masih bisa kira-kira. Lalu juga ada pemeriksaan tadi, kita bisa perkirakan, kita bisa antisipasi. Osteoporosis tidak begitu. Itulah yang bikin dia lebih berbahaya. Karena barulah ketika kita jatuh dan ketika tulang kita retak dengan sendirinya, maksudnya trauma minimal yang menyebabkan retak, barulah kita sadar, oh ternyata saya sudah osteoporosis. Jadi inilah yang perlu juga jadi perhatian. Memang kita tidak bisa periksa, tapi kita bisa tahu bahwa osteoporosis ini sangat beresiko terjadi pada wanita. Karena tadi ya, karena gambar grafik tadi yang menunjukkan kepadatan tulang di wanita yang jauh lebih cepat menurun. Nah, di sini ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa di seluruh dunia, osteoporosis itu menyebabkan seseorang mengalami patah tulang atau fraktur setiap berapa lama? Ada yang bisa tebak? Ibu-ibu? Setiap berapa jam, setiap berapa hari, setiap berapa menit, atau setiap berapa detik mungkin? Jadi karena osteoporosis, di seluruh dunia ada orang yang mengalami patah tulang setiap berapa lama? Mungkin ada yang mau tebak? Ya, hanya setiap 3 detik. Jadi dari tadi kita mulai, mungkin sudah ada ratusan orang di seluruh dunia yang mengalami patah tulang karena osteoporosis. Jadi memang sesering itu. 3 detik ini berarti 9 juta orang setiap tahunnya. 9 juta orang ini bukan jumlah kecil. Dan sangat berpotensi mengenai ibu-ibu sekalian, harus saya bilang. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan di dalam memelihara kesehatan tulang. Sesering itu loh terjadi patah tulang karena osteoporosis. Dan kalau sesering itu, saya harus lakukan sesuatu. Saya nggak mungkin bisa diam aja. Dan setelah saya tahu ini, saya harusnya makin terdorong dan bukan makin nggak peduli, begitu ya ibu-ibu ya. Jadi tubuh yang Tuhan sudah kasih, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan kasih juga. Berkat sekaligus tanggung jawab. Kalau Tuhan kasih alat, kita bayangkan tubuh kita sebagai alat yang Tuhan kasih untuk kita memberkati orang lain, untuk kita bepergian, untuk kita mengunjungi saudara-saudara kita, memperhatikan mereka yang lemah, memperhatikan mereka yang sakit. Kalau Tuhan kasih tubuh kita untuk lakukan itu, ya Tuhan juga akan tuntut kita bertanggung jawab memelihara tubuh kita kan. Karena kalau enggak, kita yang akan jadi kita yang akan kehilangan kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain kalau kita abaikan tubuh kita. Dan ini juga yang menunjukkan bahwa lebih parahnya osteoporosis itu terjadi pada perempuan, di mana 1 dari 3 perempuan akan mengalami patah tulang karena osteoporosis, dibandingkan pada laki-laki itu 1 dari 5 pria. Jadi lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, untuk mengetahui kondisi osteoporosis sendiri, ada pemeriksaan yang bisa dilakukan, yakni pemeriksaan bone mineral density. Tapi lagi-lagi ini pemeriksaan yang butuh pergi ke rumah sakit, butuh alat yang canggih,
butuh alat seperti CT scan kalau ibu-ibu mungkin pernah lihat, di mana kita akan tidur, lalu masuk ke dalam sebuah alat, lalu di-scan, barulah kita ketahuan hasilnya. Jadi ini tidak segampang mendeteksi sarkopenia, meskipun memang ada pemeriksaannya. Dan di sini dikatakan bahwa ada kondisi normal, kepadatan tulang, ada kondisi osteoporosis, dan di tengah-tengahnya ada kondisi osteopenia. Nah, kalau ibu sadar, istilah penia ini tadi muncul ya. Tadi ingat penia itu artinya apa? Kecil ya, maksudnya kira-kira sedikit atau kecil. Jadi sebelum mengalami osteoporosis sebetulnya sudah ada kondisi osteopenia, di mana tadi kan sarko itu bahasa untuk otot dan osteo adalah bahasa untuk tulang. Jadi kalau kita kombinasikan sarkopenia, otot mengecil, sama osteopenia berarti tulang kita makin menyusut, makin kecil. Dan ini sudah jadi pertanda bahwa kepadatan tulang sudah menurun, tapi belum separah tingkat osteoporosis. Namun kalau sudah osteopenia, mungkin itu sudah harus perlu obat-obatan. Apalagi osteoporosis. Yang kita mau, yang sebenarnya bagus kalau misalnya ibu-ibu bisa cek, bisa screening, maksudnya bisa check up saja berapa kadar skor T untuk bone mineral density ini, meskipun memang harganya mahal. Jadi kalau bisa bagus sekali, tapi kalau tidak apa-apa. Yang penting kita tahu ini penting, harus diperhatikan, dan kita perlu jaga kepadatan tulang kita. Nah, obat-obatan untuk penyakit ini, untuk kondisi ini harus baru diberikan jika terdiagnosis osteopenia atau osteoporosis. Jadi sementara kita nggak bisa tahu kita ini osteopenia atau porosis karena pemeriksaannya mahal dan lain-lain, yang bisa kita lakukan adalah menjaga kepadatan tulang kita, berusaha melakukan sesuatu untuk menjaga kepadatan tulang kita. Yang pertama adalah mengkonsumsi zat-zat pemelihara kepadatan tulang. Nah, di sini saya juga ingin coba kasih kuis sedikit. Apa zat yang membantu memelihara kepadatan tulang? Mungkin pernah dengar, ibu-ibu? Kalsium, betul. Itu satu. Ada satu lagi zat yang sangat penting yang berbagian dalam menjaga kesehatan tulang. Karena kalau kita minum kalsium banyak, tapi tidak ada zat ini, kalsium itu tidak akan diserap oleh tubuh. Kalsium butuh sesuatu sehingga dia bisa diserap oleh tubuh. Dan mungkin ibu-ibu sudah sering dengar zat ini dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika pandemi COVID. Sudah? Bukan zinc, yang satu lagi? Vitamin D, betul. Jadi vitamin D itu, mungkin orang lebih konsumsi vitamin D karena COVID. Tapi sebetulnya vitamin D sangat bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Karena kalsium, lagi-lagi saya tekankan, tidak berguna kalau vitamin D-nya rendah. Karena kalsium tidak akan diserap kalau nggak ada vitamin D. Vitamin D itulah yang membantu tubuh menyerap kalsium. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya, kalsium didapat dari mana, ibu-ibu? Didapat dari makanan atau minuman apa? Susu. Selain itu? Keju, betul. Apalagi? Ya, saya tunjukin. Terutama dari sayuran hijau, juga seperti brokoli dan bayam. Dan ini ikan sarden ini juga sebetulnya kaya kalsium ya. Jadi 3 hal ini juga sangat tinggi kalsium, namun memang yang paling utama adalah produk susu. Seperti susu, keju, yogurt, dan lain-lain. Jadi inilah sumber-sumber kalsium yang perlu juga dimasukkan ke dalam diet sehari-hari. Yakni produk susu, sayuran hijau, atau ikan sarden. Dan sekarang, vitamin D, dari mana asalnya? Ya, sudah tahu ya ibu-ibu ya. Tentu ada beberapa makanan yang ada vitamin D-nya, seperti telur, keju, dan juga salmon. Ini nggak jelas gambarnya. Tapi sangat sedikit kalau dari makanan. Justru sumber utama vitamin D buat tubuh adalah dari matahari. Itulah pentingnya berjemur di pagi hari. Dan di sini ibu-ibu berjemur biasanya berapa lama? 5 menit. Ada yang merasa 5 menit itu kurang? Ada yang sampai setengah jam mungkin? Sampai hitam, Bu. Iya. Kalau berjemur pakai mantel. Itu percuma, Bu, kalau pakai mantel ya. Karena kan kulit, karena kan yang sebetulnya kita butuh dapat sinar matahari itu kan kulit kita, Bu. Jadi jangan ditutup sebetulnya. Tapi memang yang perlu saya tekankan adalah berjemur itu jangan lama-lama. Sebetulnya 10 menit, 15 menit maksimal. 10 menit pun cukup. Tetangga saya itu ada bapak-bapak yang berjemur sampai kulitnya merah, sampai keringetan banyak,
30 menit, 40 menit mungkin, dan itu sebetulnya nggak bagus. Meskipun mungkin rasanya kayak 10 menit kayak nggak kerasa apa-apa, keringetan pun belum gitu kok disuruh udahan. Tapi sebetulnya itu sangat cukup. Justru kalau misalkan sampai merah-merah, sampai keringetan, justru itu sudah bahaya. Dan kalau kelama-kelamaan bisa banyak efek sampingnya. Tapi ingat saja, hanya berjemur 10-15 menit, itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin D sehari. Ya, silakan Bu. Dan ya, itu jamnya penting juga ya Bu ya. Karena jam yang terlalu siang, itu sudah terlalu tinggi sinar UVB-nya. Ultraviolet B-nya sudah terlalu tinggi yang berpotensi bikin kanker kulit. Kalau misalkan terus-menerus. Jadi maksimal itu bahkan hanya jam 9 pagi sudah baiknya jangan lebih dari itu. Paling optimal jam 8 pagi. Dan itu hanya 10-15 menit. Dan bagusnya sebanyak mungkin kulit yang terpapar lebih bagus. Tapi ya tentu kan nggak mungkin buka baju ya Bu ya. Jadi mungkin leher, tangan, jadi lengan pendek saja supaya semakin banyak ini, dan kaki dari lutut ke bawah terpapar sinar matahari itu sudah sangat cukup. Begitu ya. Dan terakhir kita bicara lagi tentang latihan untuk memelihara kepadatan tulang, memperkuat tulang, dan mencegah terjadinya jatuh. Ada 3 macam latihan. Satu adalah latihan yang disebut latihan weight bearing atau menyangga berat. Ini sebetulnya istilahnya saja yang terdengar sulit, tapi sebetulnya itu latihan yang sangat sederhana seperti berjalan kaki, jogging, dan menaiki tangga. Maksudnya adalah ketika berjalan, tubuh ibu ditopang oleh kaki ibu, jadi kakinya menopang tubuh, dan itu sebetulnya melatih memperkuat tulang kita. Jogging juga dan menaiki tangga juga. Yang tidak termasuk weight bearing itu seperti berenang misalkan. Ketika berenang kan tubuh kita tidak disangga oleh kaki kita. Jadi sebetulnya tubuh kita tidak disangga oleh apapun, dan itu tidak melatih tulang kita untuk tetap kuat sebetulnya. Jadi berenang bukan untuk memperkuat tulang, tapi yang memperkuat tulang adalah yang menyangga berat, weight bearing ini ya. Yang kedua adalah kekuatan otot. Jadi yang tadi sudah ibu latihan untuk sarcopenia juga bisa untuk memperkuat tulang. Jadi sangat bagus latihan tadi karena dampaknya bisa double ya untuk memperkuat otot dan memperkuat tulang. Dan yang terakhir adalah latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini sangat berguna untuk membiasakan tubuh ibu punya refleks yang bagus. Jadi ketika ada kondisi tertentu yang kepleset mungkin, kesandung mungkin, atau apapun itu, tubuh ibu sudah terlatih, sudah terbiasa, jadi refleksnya bagus, nggak jatuh. Bisa mencegah terjadinya fraktur osteoporosis tadi ya, jatuh yang bikin patah tulang tadi. Dan latihan keseimbangannya juga sangat sederhana. Bisa dilakukan di rumah, saya kasih 4 contoh. Seperti tadi, masing-masing 4 contoh ya, ibu-ibu. Yang pertama, cukup jalan seperti kepiting. Begitu ya. 10 langkah ke kanan, 10 langkah ke kiri. Gampang sekali. Yang kedua, seperti kepiting tapi menyilang. Dan makin pendek, makin bagus. Kalau ini kayaknya kegampangan ya, kalau jalannya lebar. Tapi kalau jalannya dikit-dikit lebih susah, itu akan lebih melatih. Jadi begini. Ya, itulah justru poinnya Pak. Jadi kan dilatih. Ya. Boleh kalau mau coba latihan Bu. Kalau mau cobain. Ya, 10 ke kiri, 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke kanan. Boleh, yang kepiting biasa dulu Bu, ke sana. Ya. Ya, cukup Bu. Gampang ya Bu ya. Sekarang yang lebih susah sedikit. Lebih kecil Bu, lebih kecil lagi. Bisa lebih kecil lagi nggak? Ya, hati-hati. Ya, balik. Balik Bu, ya. Iya. Ya, cukup ya. Itu cukup gampang ya. Yang selanjutnya, makasih Bu. Yang selanjutnya adalah jalan seperti model ya. Begini ya. Jarinya harus menyentuh tumit yang di depan. Jari kaki menyentuh tumit yang di depan. Nah, ini lebih sulit lagi. Jadi harus hati-hati. Bisa 5-10 langkah. Kalau mau coba silakan Bu. Susah loh Bu. Nggak segampang itu loh. Nggak segampang itu loh Bu, coba. Ini yang nyentuh mana? Jari kaki menyentuh tumit. Nah. Susah ya Bu ya? Harus lebih cepat Bu sebetulnya. Tapi hati-hati. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Ya.
Itu yang ketiga ya, jalan seperti model. Dan yang terakhir adalah butuh bantuan tembok. Tapi intinya melatih masing-masing kaki. Jadi pertama bentuk, maaf, jangan berpegangan ke tembok ya Bu ya, tapi cuma jarinya di sini hanya untuk menyangga saja. Begini, baru naikkan kaki. Tahan 10 detik. Begitu saja. Yang ini satu lagi, tahan 10 detik. Dan itu diulang 3 kali masing-masing kaki. 10 detik, Bu. 10 menit terlalu lama. 10 detik saja. Masing-masing kaki 5-10 detik 3 kali. 3 pengulangan maksudnya ya. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama dan bisa diikuti. Ya, silakan Bu. Kalau osteoporosis kan ada yang di apa namanya tuh? Diinfus itu bagus nggak? Diinfus ya? Yang Infus buat osteoporosis. oh ada, kayaknya maksudnya. Ya mungkin ada yang mau seperti itu, tapi nggak harus seperti itu sih Bu. Saya nggak bisa ngomong ya karena saya nggak pernah coba lihat sendiri apa isinya dan lain-lain. Tapi untuk masyarakat awam sebetulnya nggak harus lakukan hal-hal yang sampai sebegitunya gitu. Cukup minum susu, produk susu tadi dan berjemur itu sudah sangat membantu dan latihan-latihan. Jadi yang itu bagaimana keputusan Ibu saja. Ya, silakan Bu. Sudah lansia, maksudnya setelah itu, misalnya minum vitamin D atau susu atau apa bisa memperbaiki nggak? Lagi-lagi seperti sarkopenia Bu, ini kita tidak bisa mengembalikan seperti muda lagi. Itu proses degenerasinya, proses penyusutannya itu pasti akan terus berlangsung. Yang kita bisa lakukan hanya memperlambat proses penyusutan itu. Mencegah terjadi penyusutannya itu lebih cepat. Dan sebisa mungkin memaksimalkan kapasitas yang bisa kita lakukan yang mungkin aja gitu. Tapi tidak bisa kembalikan seperti normal lagi. Jadi mindset kita bukan menyembuhkan ya Bu ya. Mindset kita bukan menyembuhkan penyakit, tapi mencegah penyusutannya. Itu adalah maksudnya nggak sampai parah gitu ya? Ya, betul. Ya. Kopi ya? Enggak sih Bu, kopi bukan nggak menyebabkan osteoporosis. Maksudnya nggak ada hubungannya. Tapi saya nggak suka Ya. susu gimana ya? Kan bisa yang lain. Ada produk yang lain kan tadi Bu? Seperti, ya, produk susu semua nggak suka Bu? Yogurt, keju. Mungkin yogurt itu untuk produk susunya, sedangkan yang lain kan ada tuh Bu, sayuran hijau, ikan sarden. Susunya sih bagusnya susu sapi ya Bu ya, yang lebih tinggi kalsium sebetulnya. Tapi ya boleh juga lah kedelai. Kalau misalnya memang sukanya itu nggak apa-apa. Tapi lebih tinggi sih pada sapi, kalau setahu saya. Ya Bu. Terus kita konsumsi lagi kalsium, vitamin. Oh, boleh aja Bu, boleh aja nggak masalah. Karena kan ada susu seperti susu Anlin begitu ya, itu juga kan suplemen yang membantu juga. Jadi nggak masalah sih kalau itu. Ya boleh, asal jangan terlalu banyak Bu. Satu tablet sehari atau satu kapsul sehari bagus, boleh ya. Silakan Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau gitu ya jangan atuh Bu. Kalau gitu jangan tiap hari Bu. Ya mungkin pada beberapa orang kan ada efek sampingnya ya, tapi kan nggak semua orang begitu. Ada pertanyaan lagi? Ayo silakan Bu. Bangun tidur gimana Bu? Oh ya, kalau pada usia tua begini kan seiring waktu akan ada proses pengapuran ya Bu ya. Jadi ada yang lututnya sakit, nah kalau Ibu kenanya ke sendi tumit, jadi itu proses pengapuran sih. Ini beda lagi, bukan osteoporosis, bukan sarkopenia, itu osteoartritis, itu beda lagi. Tapi ya itu hanya bisa dengan obat sih Bu. Dan mungkin pernah dengar suplemen-suplemen seperti apa ya, glukosamin mungkin, nah, itu bisa membantu juga. Tapi ya nggak dibahas sekarang gitu sih Bu. Nanti lagi ya. Ada pertanyaan lagi Bu Ibu? Ya. Apanya Bu? Maaf? Kadarnya. Oh. Sebetulnya rekomendasinya itu sehari hanya 800 mikrogram itu cukup. Sekarang kan 800 IU. Biasanya kan sekarang ada yang 5.000, ada yang 1.000. Itu sebenarnya banyak sekali.
Tapi tidak ada efek samping yang bermakna sih mau konsumsi sebanyak itu juga. Jadi ya silahkan aja. Tapi sebetulnya kalau rekomendasinya itu hanya 800 itu cukup sebetulnya. Dan 800 itu pun bisa dipenuhi dari berjemur sebetulnya. Karena kita tinggal di negara tropis yang sinar mataharinya kaya. Sebenarnya suplemen vitamin D itu khususnya buat orang-orang yang tinggal di negara-negara dingin, di mana mataharinya itu jarang. Tapi karena kita sebenarnya tinggal di negara tropis, sebenarnya kita nggak terlalu butuh vitamin D yang diminum. Karena kita bisa dapat itu dari matahari dengan gampang sekali. Cukup 15 menit di pagi hari berjemur itu sudah dapat sebetulnya. Tapi ya mungkin orang-orang merasa nyaman kali ya karena udah minum, kasih sugesti, wah sudah masuk vitamin D. Ya itu silakan aja begitu. Tapi sebetulnya nggak terlalu perlu di Indonesia. Gitu aja sih. Kalau kekurangan vitamin D, efeknya yang terasa apa ke badan? Itu juga sebetulnya nggak bisa terdeteksi ya Bu ya. Maksudnya vitamin D, defisiensi, kekurangan vitamin D itu lagi-lagi nggak ada tandanya yang jelas. Seperti osteoporosis tadi, baru sadar ketika tiba-tiba udah patah tulang gitu. Jadi sama vitamin D juga begitu. Nggak sadar sampai kita tiba-tiba patah tulang. Atau nggak sadar sampai kita kan bisa cek kadar vitamin D ya sekarang ya. Nggak sadar tiba-tiba rendah. Jadi ya yang kita bisa lakukan ya cuman memastikan yang penting kita lakukan sesuatu nih, berjemur tiap hari, tiap pagi. Ya itu pasti kadar vitamin D-nya akan terjaga. Gitu sih Bu. Paling. Kalau berjemur boleh pakai sunscreen nggak? Atau tanpa sunscreen? Kalau di bawah jam 9 pagi, sinar ultravioletnya tidak berbahaya sama sekali. Jadi nggak usah pakai sunscreen pun masih bisa ditoleransi oleh kulit. Yang berbahaya itu yang di atas jam 9 pagi. Jam 10 lah, 9 sampai 10 masih abu-abu. Jam 10 lebih bahaya. Begitu sih Bu. Tujuannya sunscreen kan melindungi dari UV-nya sebetulnya. Ya Bu. Katanya biaya pengecekan osteoporosis mahal kan? Pengecekan osteoporosis setahu saya mahal sih Bu, mungkin jutaan. Karena butuh seperti CT scan. CT scan itu kan alatnya, Ibu kebayang ya, yang besar itu. Ya, emang alatnya itu seperti itu. Ketahuan pasti, maksudnya berapa nilainya. Kan tadi ada batasan nilai ya Bu ya. Kalau nilainya, oh ya saya belum ngomong ya. Tapi tadi kalau misalkan nilainya di bawah minus 2,5, itu osteoporosis. Nggak bisa dari dalam gitu? Nggak bisa Bu, itu harus dari di scan. Dan itu pakai alat seperti CT scan itu. Jadi emang mahal. Nah, kalau ibu-ibu suka sakit dengkul itu Dengkul itu beda Bu. Seperti pertanyaan Ibu barusan, kalau tumit, dengkul itu kan sendi. Sendi itu beda lagi dengan tulang. Jadi kalau sakit-sakit itu bukan gejala osteoporosis, itu gejala osteoartritis, itu sendi. Makanya osteoporosis betul-betul tidak ada gejalanya. Kita tahu-tahu udah patah tulang aja karena keropos, tapi kita nggak pernah sadar sebelumnya. Begitu. Ada pertanyaan? Ya Pak. Kalau jemur itu betul-betul harus ada sinarnya ya. Kalau enggak Oh iya, bukan panasnya Pak, tapi sinar mataharinya. Jadi jangan puas dengan sekedar panas atau gerah. Nah, maksudnya kalau ada mendung berarti enggak berfungsi. Oh iya, kurang berfungsi memang. Ya, memang harus sinarnya Pak. Ya. Ada lagi, Ibu-ibu? sinar UV di ruangan itu nggak bisa ya? Oh, nggak bisa Bu. Sinar lampu nggak membantu apa-apa. Harus matahari. Tuh, nanya lagi. Ya, sudah tidak ada lagi ya Ibu-ibu ya. Paling saya tutup dengan satu penekanan lagi bahwa pentingnya menjaga tubuh kita itu bukan sekedar dari sisi kesehatannya saja, tapi lagi-lagi sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah anugerahkan tubuh, dan kita lihat tubuh ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Dan kalau tubuh kita percaya milik Kristus, kita pasti akan pergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Kristus. Dan bagaimana kita bisa memuliakan Kristus? Dengan mengasihi sama kita. Dan gak mungkin kita mengasihi sama kita dengan terbaring di tempat tidur saja kan? Ya tentu mungkin bisa. Tapi akan sangat kecil yang bisa kita lakukan. Bayangkan yang bisa kita lakukan kalau kita menjaga tubuh kita dengan sehat. Kita bisa sampai 80, kita bisa pergi-pergi ke rumah orang, kita bisa bersaksi tentang Kristus, kita bisa mungkin memberi makan mereka yang perlu dan lain-lain. Wah, itu kan satu hidup yang limpah, sesuai kata-kata Kristus. Aku datang membawa hidup kepadamu, dan hidup itu bukan hidup yang biasa-biasa aja, tapi hidup yang berkelimpahan. Dan bagian kita adalah menjaga anugerah yang bertanggung jawab atas tubuh yang Tuhan sudah anugerahkan. Dari situlah kita bisa menikmati hidup yang berlimpah itu. Ya, sekian mungkin dari saya.
senang sekali bisa berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanti sesudah acara kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya kembalikan ke Ibu siapa yang? Ibu Evi. Ya, terima kasih.